What's up? Oke, selamat datang channel YouTube Bahtiar Arifin. Gua Muhammad Bahtiar Arifin. Di video kali ini gua mau ngasih tips buat kalian semua bagaimana caranya agar wajah kalian bebas dari jerawat. Sebelum memulai video ini, jangan lupa dulu di subscribe channel YouTube kita, kemudian klik tombol lonceng untuk notifikasi lebih lanjut, kemudian jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman kalian semua. Ya, support terus akun channel kita ini agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video-video terbaru untuk kedepannya. Oke? Let's go. Siapa sih yang nggak mau wajahnya bebas dari jerawat? Jutaan orang di Indonesia kepengen ya namanya wajahnya bebas dari yang namanya jerawat. Siapa sih yang mau ya wajahnya dilanda oleh jerawat? Siapa mau? Ya. Nah, di video kali ini gua mau ngasih bahan alami, 5 bahan alami yang cocok untuk kesehatan kulit kita semua, ya. Oke, langsung aja. Yang pertama dimulai dari yang namanya aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi adalah anti radang ya. Di dalam kandungan lidah buaya atau aloe vera tersebut ya mengandung yang namanya zat antioksidan yang sangat tinggi, sehingganya mampu menjaga dan merawat kulit wajah kita ini. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya sangat mudah. Kalian cukup punya lidah buaya, kalian kupas lidah buayanya, kalian ambil daging dalamnya, kemudian oleskan di wajah secara merata ya. Tunggu sampai 10-15 menit, lalu bilas. Lakukan itu secara rutin. Oke? Selanjutnya nomor 2, yaitu adalah madu. Ya. Selain untuk dikonsumsi, madu sendiri juga berperan penting untuk kesehatan kulit wajah kita. Ya, madu berperan penting sebagai pelembab dan penghalus kulit wajah kita. Madu yang digunakan pun ya harus madu asli dong ya. Harus madu dari hutan, harus madu yang dari hewannya, hewan apa? Lebah itu ya. Jangan madu yang kalian pakai madu yang dari iklan ya, iklan untuk dikhususkan untuk anak-anak itu, suplemen makan anak-anak, bukan itu ya. Jadi yang dibutuhkan madu asli. Cara penggunaannya bagaimana ya? Banyak pertanyaan, cara penggunaannya bagaimana kak? Cara penggunaannya mudah. Kalian butuh madu asli ya, kemudian ya oleskan saja di wajah kalian secara merata ya. Kemudian tunggu hingga 10-15 menit juga, sama halnya seperti dengan lidah buaya tadi. Tunggu hingga mengering, serasanya mengering ya langsung dibilas. Lakukan itu juga secara rutin. Oke. Nomor 3, yaitu adalah kunyit. Ya, selain yang kita dengar, kunyit itu adalah sebagai bahan masakan atau pelengkap dari bahan masakan. Kunyit juga berperan penting untuk kesehatan kulit wajah kita. Kunyit mampu meningkatkan yang namanya kolagen yang ada di wajah kita. Ya. Dan kunyit pun dia mempunyai antibakteria dan antiinflamasi. Sama seperti halnya yang lidah buaya tadi ya. Lidah buaya mempunyai antiinflamasi atau anti radang. Sehingganya kunyit tadi ya mampu ya yang namanya merawat wajah kita secara optimal. Cara penggunaannya bagaimana? Ya, cara penggunaannya sama. Nggak sama sih, beda lah. Cara penggunaannya itu kalian cukup punya kunyit, 1 kunyit aja. Kalian parut ya, parut halus atau enggak ya kunyit bubuk. Nah, parutannya itu atau bubuknya itu kalian campur dengan yogurt. Kemudian oleskan di wajah kalian ya, seperti kita pakai masker biasanya ya. Oleskan secara merata, kemudian tunggu sampai 10-15 menit ya. Kemudian ketika mengering ya, dibilas. Lakukan itu juga secara merutin ya. Nomor 4 yaitu adalah baking soda. Ya, tak asing ya. Kita mendengar baking soda itu sebagai bahan masakan, bahan makanan ya, sebagai pembuatan kue atau lain sebagainya. Nah, di sini kita memanfaatkan baking soda sebagai kesehatan kulit wajah kita. Baking soda sebagai eksofilator. Eksofilator itu adalah ya, kalian bertanya eksofilator itu apa? Eksofilator adalah pengupasan kulit. Jadi yang namanya baking soda itu mampu mengupas kulit wajah kita yang mati ini, kemudian mampu juga mencerahkan kulit wajah kita. Cara penggunaannya cukup mudah. Kalian butuh 2 sendok 2 sendok baking soda. Kemudian kalian campur dengan air 1 gelas ya, yang kecil ya, gelas 250 ml lah. Nah, kalian campur kemudian kalian oleskan di seluruh wajah kalian. Tunggu juga sampai 10 hingga 15 menit ya. Setelah kering, dibilas dan lakukan itu secara rutin.
Oke, nah yang terakhir nomor 5 yaitu adalah cuka apel ya. Tak asing lah kita mendengar cuka apel itu sebagai alternatif kesehatan kulit wajah kita. Banyak di antara kita menggunakan cuka apel sebagai alternatif kesehatan kulit wajah kita. Ya, banyak sekali. Nah, cuka apel sendiri punya kelebihan khusus yaitu mampu menyeimbangkan pH kulit kita ya sehingga menjadi netral. Nah, cara penggunaan, cara pengaplikasiannya bagaimana? Sangat mudah. Yang namanya cuka apel kan cair itu kan wujud cuka apel itu cair. Kalau nggak percaya lihat ini, cair kan? Kemudian ya kalian tinggal oleskan di seluruh wajah kalian ya. Kemudian tunggu aja hingga 10-15 menit. Emang 10-15 menit itu adalah waktu normal atau waktu relatif lah untuk pengeringan yang namanya dari cuka apel tersebut. Nah, kemudian setelah kering kalian bilas dengan air bersih, oke? Setelah itu lakukan secara merutin ya. Setiap hari atau seminggu berapa kali gitu. Lakukan itu secara rutin ya, agar kulit wajah kalian itu kulit wajah kalian itu ada perubahan yang cukup signifikan ya dengan kalian melakukan pengulangan secara rutin. Oke. So, itulah 5 bahan alami yang cocok ya menjadi alternatif untuk kesehatan kulit wajah kita. Dan disclaimer buat kita semua ya. Bagi kalian yang kulitnya berjerawat ataupun tidak, tolong jaga kulit wajah kalian. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu adalah hindari dari yang namanya debu. Ya, karena debu itu salah satu faktor yang dapat menimbulkan atau yang dapat menyebabkan terjadinya kulit kita itu berjerawat. Ataupun yang berjerawat mungkin nambah parah. Nambah parah ya. Nah, usahakan kalau kita terpapar debu ya, usahakan setelah pas pulang atau kita berpergian, usahakan mampir atau cuci wajah dahulu dengan air biasa aja ya. Nomor 2, jikalau kalian alergi terhadap obat-obatan atau sabun-sabunan seperti sabun pencuci wajah, itu jangan digunakan kalau memang kita alergi ya. Karena kalau kita nekat menggunakan bahan-bahan atau sabun-sabunan tadi, ya itu malah nambah memperburuk kondisi wajah kita ya. Kalau emang seandainya alergi terhadap sabun-sabunan atau obat-obatan, gunakan 5 bahan alami tadi sebagai alternatif ya untuk menjaga kesehatan kulit wajah kalian semua. Oke, itu aja. Nah, yang ketiga, usahakan hidup bersih ya. Mau bagaimanapun kita di rumah atau di luar rumah, kita harus hidup bersih. Kalau di rumah contohnya bagaimana? Kita harus selalu menjaga tangan kita harus tetap steril. Ya, soalnya mengapa? Kalau tangan kita kotor, kita nggak sengaja bisa menyentuh wajah kita ya. Yang terjadi bakteri yang ada di tangan kita larinya ke wajah kita. Dan hal itu yang menyebabkan terjadinya jerawat. Ataupun kasur kamar kalian, bantal kamar kalian, guling kamar kalian itu harus dicuci ya. Seminimalnya ya seminggu berapa kali gitu ya. Serasanya masih bersih ya jangan cuci, tapi kalau udah kotor, bekas jigong atau segala macam itu harus dibersihkan, dicuci, karena itu dapat menimbulkan yang namanya jerawat itu muncul di wajah ya, karena yang ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada di bantal, di kasur, di guling itu semuanya lari ke wajah ya, debu-debunya itu. Oke. Nah, itu intinya, pokoknya kita harus hidup bersih. Bukan hanya pandemi ini aja kita bersih, hidup bersih, tetapi setiap hari, all day kita harus hidup bersih. Oke. Sekian dulu video gua pada hari ini ya. Kalau merasa bermanfaat jangan lupa di subscribe ya, di komen, di like, dan di share. Oke. See you next time.